Shalom keluargaku yang kekasih di dalam Tuhan. Ini adalah waktu-waktu kita terus-menerus untuk mendoakan gereja kita. Apakah minggu ke depan ini, di awal ini kita bisa melakukan ibadah konvensional atau tidak? Kita berdoa. Jikalau Tuhan mengizinkan kita untuk bersama-sama beribadah secara konvensional di hotel, mari kita akan bergerak. Tapi jikalau Tuhan mungkin tidak menghendaki, kita juga akan tetap beribadah di rumah masing-masing. Tapi beribadahlah di rumah masing-masing dengan sungguh-sungguh. Karena saya justru melihat bahwa di hari-hari Minggu banyak orang-orang yang tidak beribadah. Sudah disiapkan beberapa fasilitas ibadah online, tetapi seringkali kita tidak melakukan. Justru kita malah bermain-main atau kita tidak melakukan ibadah di rumah kita masing-masing. Mari kita bangun selalu hati kita di tengah-tengah situasi yang sulit ini untuk selalu mencari Tuhan. Selalu membangun keinginan antusias yang tinggi kepada Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita berdoa secara khusus untuk pergumulan gereja kita di momen-momen doa puasa kita selama 1 minggu ini, mari kita akan naikkan satu pujian supaya kita terus bisa mengawalinya dan kita bisa menyiapkan hati serta pikiran kita untuk Tuhan Allah kita, diperbaharui, dikaryakan terus-menerus oleh Roh Kudus dan firman-Nya.
kami, Allah yang menyelamatkan kami. Ku muliakan selama-lamanya. Haleluya, glory. Mulialah nama-Mu Tuhan, ajaib. Haleluya, haleluya. Buatlah hati kami terus mencintai-Mu Tuhan. Buatlah hati kami mengasihi Engkau tanpa batas. Walaupun kami tidak memiliki kemampuan untuk mengasihi Engkau sedemikian luar biasanya, tapi kami tahu Roh Kudus yang memampukan kami. Sekalipun kami tidak mungkin bisa memenuhi standar dari cinta kasih, tapi kami tahu Roh Kudus terus-menerus menolong kami, supaya kami makin mencintai dan mengasihi Tuhan. Kami tahu Tuhan hari makin penuh dengan begitu banyak tanda-tanda tentang bagaimana hari makin sulit. Firman-Mu harus digenapi. Tapi ada sesuatu yang harus kami persiapkan, untuk kami tidak hancur karena dunia yang makin hari akan makin lebih sulit ini. Dunia yang makin hari akan lebih susah ini. Kecuali kami harus terus-menerus memeteraikan Engkau di dalam hidup kami. Semakin kami harus dekat dengan Engkau, semakin kami harus memburu Engkau, semakin kami harus menumbuhkan iman kami dan ketergantungan kami kepada Engkau. Tuhan, terima kasih. Biarlah di hari-hari ketika kami akan berdoa, untuk kami mendapatkan satu kepastian untuk kami bisa ibadah Tuhan di konvensional ini, untuk kami coba. Tuhan memberkati, Tuhan menguatkan, dan Tuhan Engkau terus-menerus menaruhkan sesuatu ini bagi kami semuanya secara pribadi dan secara komunal di gereja kami. Terima kasih. Kami akan mendengar renungan firman-Mu Tuhan. Berbicara Engkau, dan supaya firman-Mu itu mengerjakan dan menggarap hidup kami. Dan akhirnya kami bisa mengerjakan dan berdoa terus-menerus juga untuk pergumulan-pergumulan, baik itu lokal, baik itu juga untuk sesuatu yang lebih besar lagi yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan berdoa, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Ayub pasal yang ke-42, ayat yang ke-5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang kepada Engkau. Hari ini di renungan ibadah kita selama 1 minggu ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk mempertajam resolusi mata kita terhadap Tuhan. Kita mau mempertajam resolusi Tuhan di dalam diri kita semuanya. Resolusi pikiran Tuhan di dalam diri kita semuanya. Resolusi mata rohani Tuhan di dalam hidup kita semuanya. Dalam dunia perfotoan atau kamera dikenal dengan istilah resolusi. Apa itu resolusi? Resolusi adalah kemampuan untuk melihat atau menjadikan sebuah objek foto yang tadinya kabur itu menjadi jelas. Resolusi itu meningkatkan sebuah ketajaman, kejernihan, kejelasan dari sebuah foto yang tadinya kabur itu menjadi jelas. Nah, resolusi itu menjadi sesuatu yang sangat penting supaya pada akhirnya kita bisa melihat gambar atau foto itu baik atau tidak, jelas atau tidak, bening atau tidak, sehingga kita tidak mendapatkan gambaran yang salah. Kalau kita melihat sebuah gambar foto yang kemudian di sana terjadi samar-samar atau kabur, maka kita tidak akan melihat secara jelas, akurat tentang jenis foto itu atau gambar foto itu. Dan kita bisa berkembang di opini, asumsi-asumsi pikiran kita semuanya. Boleh jadi pikiran-pikiran kita bisa berkembang di asumsi yang bagus. Tapi kalau itu berkembang kepada asumsi-asumsi yang jelek atau buruk, maka kerugian di dalam diri kita. Nah, hari ini Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita mempertajam resolusi Tuhan itu di dalam diri kita semuanya. Ayub pernah memiliki satu resolusi yang buruk ketika dia memetakan atau menggambarkan tentang cinta kasih Allah, tentang gambaran Allah di dalam diri dia. Tetapi resolusi imannya, resolusi rohaninya itu terlalu rendah, sehingga gambaran tentang Allah itu seperti kotak-kotak yang terlalu besar, yang pecah, sehingga Ayub tidak mendapatkan gambaran yang secara utuh. Ayub mendapatkan gambaran yang salah. Ayub mendapatkan satu gambaran yang kabur, sehingga kita bisa melihat. Kalau kita melihat dalam kitab Ayub
bagaimana cara pembelaan Ayub, bagaimana penyerangan-penyerangan yang dilakukan oleh teman-temannya, dan bagaimana Ayub berusaha terus-menerus membela diri dia, itu menyatakan kepada kita semuanya bagaimana resolusi iman, resolusi pikiran yang datang dari Tuhan itu begitu sangat rendah, sehingga gambaran tentang Allah, sehingga gambaran tentang cinta Allah di dalam diri kita begitu kabur. Dan kita akan belajar bersama-sama dari Ayub bagaimana kita bisa membangun resolusi Tuhan di dalam kita, supaya resolusi Tuhan itu sangat tinggi, resolusi dari Tuhan itu sangat tajam yang luar biasa, sehingga ketika kita punya masalah, kita bisa melihat gambaran Tuhan, kita bisa melihat gambaran kasih Tuhan, kita bisa melihat gambaran tentang masalah itu dengan jelas, sehingga kita tidak menjadi salah menafsirkan, sehingga kita tidak salah dalam konsep pikir kita semuanya, dan kita mendapatkan sesuatu yang bagus, dan itu yang menguatkan di dalam hidup kita semuanya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana caranya kita bisa meningkatkan kapasitas resolusi itu pikiran Tuhan, resolusi Tuhan di dalam diri kita semuanya? Yang pertama, perbaharilah wilayah resolusi pikiran kita. Bapak Ibu, di dalam Ayub pasal 42 ayat 5 ini, Bapak Ibu ucapkan baik-baik, perhatikan baik-baik, ayat ini katakan demikian. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Perhatikan ayat selanjutnya. Sekarang mataku sendiri memandang engkau. Sekarang mataku sendiri memandang kepada engkau. Bapak Ibu, ini merupakan satu bentuk waktu present time. Ini merupakan satu waktu kekinian atau waktu sekarang pada waktu Ayub tinggal atau hidup pada waktu itu. Ketika kita bicara fokus tentang sekarang, berarti pada masa lampau Ayub, pada masa kebelakang waktu Ayub, Ayub memiliki pemahaman tentang Tuhan. Ayub memiliki pengetahuan tentang Tuhan. Ayub banyak berbicara tentang Tuhan. Tetapi itu tidak membuat dia memiliki gambaran yang jelas tentang Tuhan. Ayub tidak memiliki gambaran yang bagus. Gambaran tentang Tuhan itu begitu sangat kabur. Jangan heran kalau ada begitu banyak kesalahan-kesalahan atau false pengetahuan, false hati, false kemudian berkaitan dengan pemahaman pengalaman pribadi Ayub dengan Tuhan. Ayub berbanyak bicara tentang Tuhan, tetapi dia tidak banyak hidup dengan Tuhan. Ayub tidak banyak mengalami kehidupan dengan Tuhan. Berbicara tentang Tuhan berbeda dengan bicara dengan Tuhan. Itu sesuatu yang berbeda. Nah, ketika Ayub dia mulai memahami tentang sekarang, aku mengenal dia, aku mengetahui dia, mataku sekarang ini mengetahui dia. Itu berbicara bukan lagi tentang Tuhan, tetapi bicara dengan Tuhan, hidup dengan Tuhan, mengasihi dengan Tuhan. Ayub tidak lagi bicara dalam tataran tentang Tuhan, dalam pengetahuan, di dalam ilmu, tetapi hidup Ayub sekarang berada dalam tataran yang lebih tinggi lagi. Ayub memperbaharui pikiran dia, Ayub memperbaharui perilaku dia, Ayub memperbaharui hati dia. Sekarang Ayub tidak lagi bicara tentang Tuhan, tetapi Ayub bicara dengan Tuhan. Ayub hidup dengan Tuhan. Ayub berpikir dengan Tuhan. Ayub menanggapi dengan Tuhan. Akhirnya Ayub punya pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan itu yang membuat dia dipaharui dalam pikiran dia. Dia melihat Allah tidak lagi dalam kacamata masa lampau dia, masa lalu dia, pikiran yang belum terbaharui, hati yang belum terbaharui, konsep-konsep yang belum terbaharui. Ayub setelah dia bicara dengan Tuhan, setelah dia hidup dengan Tuhan, setelah dia memahami konsep pikiran dengan Tuhan, maka Ayub memahami tentang Tuhan yang luar biasa. Itu yang hebat yang harus kita bangun. Kalau kita ingin meningkatkan resolusi Tuhan makin tajam dalam hidup kita semuanya, perbaharui wilayah pikiran kita semuanya. Jangan menjadikan kita menjadi seorang pribadi yang hanya kaya di dalam pengetahuan, tetapi akhirnya tidak seimbang karena kita tidak memiliki memiliki pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan Allah kita semuanya. Pada waktu saya masih mengikuti kelas misi untuk suku yang terabaikan, salah satu guru berkaitan dengan Islamologi, dia berkata kepada saya, kepada kami semuanya, salah satu apologet yang sangat kuat, itu adalah apologet bukan hanya bicara tentang pengetahuan, tentang dogmatika, tetapi yang sangat otentik kuat adalah tentang pengalaman pribadi kita dengan Tuhan.
Pengalaman pribadi kita dengan Tuhan itu menjadi satu sarana juga yang sangat efektif, akurat, dan memiliki dinamika yang bisa menyentuh, mengubah orang lain. Pengalaman bagaimana Tuhan mengubah kita. Pengalaman bagaimana Tuhan memperbaharui kita. Pengalaman bagaimana Tuhan menjadikan kita mengenal Dia bukan dalam tataran ilmu, tapi juga dalam tataran dialog dengan Tuhan, hidup dengan Dia. Itu menjadikan sesuatu yang sangat kita penuh yakin dalam kedalaman hati, dalam batiniah kita semuanya. Ada satu cerita. Ada seorang ateis tiba-tiba masuk dalam sebuah gereja. Ketika dia masuk sebuah gereja, dia izin untuk bersaksi. Tetapi ternyata dia tidak bersaksi. Dia melemparkan sebuah pertanyaan-pertanyaan berhubungan dengan keadaan Tuhan atau keberadaan Tuhan. Ketika dia bertanya tentang Tuhan, tidak ada satupun yang bisa memberikan satu jawaban yang pasti dan jelas. Maka kemudian sang ateis ini berkata, jadi Tuhan itu tidak ada. Tiba-tiba di tengah keheningan itu, ada seorang perempuan tua yang ada di belakang. Dia mengangkat tangan dan berteriak, saudaraku, saya ingin bertanya kepada kamu. Aku sekarang makan jeruk. Pertanyaanku adalah begini, bagaimana rasa jeruk itu? Bagaimana rasa jeruk ini? Dan sang ateis berkata, bagaimana mungkin aku bisa merasakan jeruk yang kamu makan? Kamu yang makan, kenapa kamu bertanya kepada saya? Maka kemudian sang perempuan ini berkata kepada sang ateis, demikian juga, aku sudah menikmati Allah, aku sudah merasakan Allah, aku sudah mengecap Tuhan itu sendiri, kebaikannya, kasih karunia-Nya, pemeliharaannya, dan segala sesuatu. Dan engkau sekarang berkata bahwa Allah tidak ada. Maka orang ateis itu kemudian menjadi tertunduk malu. Dan ternyata memang pengalaman pribadi kepada Tuhan itu bisa meneguhkan keyakinan kita untuk kita makin hari makin percaya dan beriman. Maka untuk kita membangun resolusi Tuhan di dalam hidup kita, harus kita memperbaharui pikiran kita yang dibaharui oleh Roh Kudus di dalam hidup kita semuanya. Yang kedua, bagaimana caranya kita bisa memperbaharui resolusi Tuhan di dalam hidup kita semuanya seperti Ayub? Yang kedua adalah selalulah kita menjadi orang yang upgrade diri di dalam hidup kita semuanya. Bapak Ibu, ketika saya melihat gambar dari foto-foto di HP saya beberapa tahun yang kemarin, orang berkata resolusi dari HP-mu itu terlalu rendah. Sehingga semua gambar itu seperti blur, seperti tidak cukup jelas, seperti gelap. Kalau kamu ingin supaya gambar di fotomu itu jadi bagus, ya ganti HP-nya menjadi HP yang berkualitas, menjadi HP yang mahal harganya, menjadi HP yang memiliki resolusinya sangat tinggi luar biasa. Dan akhirnya saya harus mengganti HP saya supaya saya bisa mendapatkan hasil foto bidikan kamera saya dengan resolusi yang cukup tinggi, yang bagus luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Ayub dia mengupgrade dirinya terus-menerus. Dia menyadari kekurangan dia menyadari kesalahan dia menyadari tentang bagaimana kelemahan-kelemahan dia menyadari tentang kekurangan dia menyadari juga keberdosaan dia. Dan apa yang dilakukan? Dia mengupgrade diri terus-menerus. Kalau kita ingin resolusi Tuhan di dalam diri kita semuanya, itu makin hari makin penuh, bagus, dan tajam. Sehingga kita melihat dengan konsep yang baik dan benar, maka baharui, ubah juga kemudian diri kita, upgrade diri kita semuanya. Ubah, bahkan ganti, supaya kita memiliki sesuatu yang baru. Dan kita tidak akan pernah dapat memiliki sesuatu yang baru kalau kita tidak menerima Kristus. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, ayat ini berkata, jadi sekarang kita yang ada di dalam Kristus, kita adalah ciptaan yang baru. Kita hanya mungkin akan menjadi baru ketika kita terima Roh Kudus, kita terima Yesus. Roh Kudus memperbaharui, Roh Kudus menjadikan bagian di dalam diri kita itu menjadi satu pribadi yang baru. Dan kalau pribadi kita baru seperti Kristus, seperti yang dikehendaki oleh Roh Kudus, maka apa yang terjadi? Resolusi kehidupan kita, resolusi iman kita, resolusi pikiran kita itu menjadi lebih bagus lagi, lebih tinggi lagi. Sehingga pada waktu kita punya masalah, waktu kita punya pergumulan, waktu kita punya segala sesuatu yang berkaitan dengan derita, tekanan, apapun juga, kita melihat dengan jelas, kita melihat dengan benar, gambar semuanya bukan gambar yang kabur. Sehingga kita bisa bersyukur di tengah-tengah masalah. Kita bisa bersukacita, kita bisa berbangga, kita bergantung kepada Tuhan, Allah kita yang sejati.
Kalau kita ingin memperbaharui resolusi Tuhan di dalam diri kita semuanya, ganti hidup kita, ganti pikiran kita, ganti iman kita, ganti roh kita. Seperti yang dikatakan oleh Paulus di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Terima Yesus, kuasai hidupmu, dituntun, dipenuhi oleh Roh Kudus, supaya digantikan semua itu menjadi sesuatu yang baru. Yang ketiga, bagaimana caranya supaya kita bisa membuat resolusi Tuhan di dalam diri kita makin hari itu makin tinggi. Bapak Ibu, buat atau download aplikasi dari Tuhan untuk memperbesar bagian dari resolusi Tuhan itu di dalam diri kita semuanya. Sekalipun kita punya HP yang bagus, kalau kita juga ingin mengubah tampilan foto kita menjadi lebih bagus lagi, lebih keren lagi, maka kita harus mengupload atau mendownload bagian dari sebuah aplikasi yang mengubah resize image atau mengubah bagian dari size picture atau size gambar itu sendiri, size foto itu sendiri, supaya bagus luar biasa. Ada begitu banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kita download di HP kita untuk membuat kita bisa mendesain foto-foto kita menjadi lebih bagus dengan resolusi dan size image yang bagus luar biasa. Nah, bagaimana sekarang dengan kehidupan kekristenan kita supaya pada akhirnya kita bisa meningkatkan tingkat ketajaman resolusi Tuhan itu di dalam diri kita. Download aplikasi-aplikasi rohani di dalam diri kita. Download doa bersama-sama dengan Tuhan. Download firman Tuhan itu di dalam diri kita. Download aplikasi kesucian Tuhan dalam diri kita. Download Roh Kudus itu semuanya. Download persekutuan kita dengan Tuhan. Tanamkan aplikasi-aplikasi itu di dalam diri kita semuanya. Perbesar wilayah fotonya Tuhan. Jangan memperbesar wilayah foto kita semuanya. Perbesar wilayah mata rohani Tuhan, bukan mata jasmani kita. Perbesar ruang rohani kita, bukan ruang logika kita semuanya. Perbesar ruang Roh Kudus di dalam diri kita semuanya, bukan perbesar wilayah perasaan kita semuanya. Dan download aplikasi-aplikasi yang membuat kita memiliki kapasitas dari ketajaman resolusi Tuhan di dalam diri kita semuanya. Saya berdoa supaya kita terus-menerus tumbuh di dalam resolusi ketajaman Tuhan, sehingga kita melihat masalah, melihat hal-hal ini tidak menakutkan kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya tahu ketika kita akan mengawali ibadah konvensional, ada begitu banyak ketakutan-ketakutan yang ada di pikiran dan hati kita semuanya. Bapak Ibu pasti akan berpikir, wah, hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif. Semakin banyak kita dikuasai juga oleh pikiran-pikiran yang ada di dalam dunia yang menakutkan, semakin itu yang akan mengendalikan kita. Ini bukan berarti bahwa kita tidak waspada. Kita waspada, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Tetapi kewaspadaan yang kemudian membuat kita kemudian dikuasai oleh rasa takut akut, itu adalah sesuatu bukan lagi kewaspadaan. Itu adalah roh yang menggenggam kita menjadi takut luar biasa. Sehingga kita tidak pernah bisa menjadi berani luar biasa. Bapak Ibu, sebuah risiko tidak akan pernah dapat ditaklukkan sebagai sebuah risiko kalau kita tidak berani menerobos itu semuanya. Tapi kita menggunakan logika juga yang sehat. Kalau kita ingin menerobos resiko, maka kita harus prepare, menyiapkan diri kita sedemikian rupa, supaya pada akhirnya hal-hal yang berkaitan dengan resiko itu bisa diminimalkan. Hidup ini penuh dengan risiko, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Kalau kita ingin tidak ada risiko, mati saja. Bahkan mati pun masih penuh risiko. Nah, itu sebabnya mari kita menjadi orang-orang Kristen yang terus-menerus membuat ketajaman resolusi Tuhan di dalam diri kita makin besar, makin tinggi. Supaya Roh Kudus, damai sejahteranya, keberaniannya, dan kekuatan Dia itu menyertai kita. Mari kita berdoa bersama-sama terus-menerus untuk pergumulan gereja kita. Bapa di dalam surga, hari ini kami terus menyerahkan pergumulan gereja kami. Kami merindukan, kami mencoba di bulan Juli awal ini kami akan mengadakan ibadah konvensional. Tuhan, kami tahu Tuhan ada begitu banyak hal-hal yang seringkali mungkin menakutkan kami ketika kami akan mengawali ibadah konvensional. Ada begitu banyak ketakutan-ketakutan tentang COVID-19. New normal yang belum tentu itu menunjukkan tren-tren positif, tren-tren keturunan, tetapi menunjukkan tren-tren justru naik. Tuhan, kami tahu bahwa semua hal ini bisa membuat kami takut. Tetapi kami rindu hikmat-Mu,
tuntunan Roh Kudus-Mu membawa kami semuanya untuk bergerak bersama-sama dengan Engkau. Jikalau Tuhan memberikan hikmat, jikalau Tuhan memberikan petunjuk kepada kami yakin Tuhan akan memberikan kepada kami satu kepastian, keyakinan untuk kami bisa beribadah bersama-sama. Kami menyerahkan keberadaan gereja kami ketika kami akan mencoba memulai 1 Juli, di bulan Juli awal ini, untuk kami bisa mengadakan ibadah konvensional. Tuhan Engkau memberkati. Kami memberkati hotel tempat kami beribadah. Tuhan sucikan, kuduskan semua protap-protap yang ada di hotel itu. Baik itu Tuhan desinfektan untuk menyucikan, membersihkan. Baik itu bangku-bangku, kemudian tempat, baik AC semuanya, termasuk sarana-sarana yang kami pakai untuk ibadah. Tuhan sucikan, Tuhan jauhkan dari segala hal-hal yang membahayakan. Kami juga berdoa supaya jemaat mempersiapkan diri dia, prepare dengan protap kesehatan. Kami berdoa supaya jemaat sadar untuk menyiapkan diri, maskernya, face shield-nya, juga kemudian kebersihan dia, segala sesuatu yang berkaitan dengan social distancing juga, supaya mereka semuanya mempersiapkan diri. Tuhan, kami menyerahkan pergumulan gereja kami di dalam tangan kuat kuasa-Mu berkaitan dengan kerinduan kami untuk bisa beribadah. Tangan Tuhan ada di sana. Kalaupun Tuhan tidak mengizinkan, kami tetap akan membangun ibadah kami, walaupun itu di kelas-kelas rumah tangga kami. Tuhan, kami menyerahkan semuanya. Tuhan, kami juga menyerahkan kerinduan gereja kami untuk kami memiliki sebuah gedung gereja dan memiliki sebidang tanah supaya kami dapat pakai untuk kelas-kelas pemuritan. Kami pakai juga untuk kelas-kelas entrepreneur yang membangun Tuhan di marketplace kami supaya kami bisa menjadi berkat Tuhan. Memberkati kerinduan kami. Tuhan, Engkaulah supplier gereja kami. Dari awal kami tahu ketika kami memulai ibadah ini, kami mulai dari nol, kami tidak punya apa-apa. Tapi Engkau yang menjadi pendukung utama bagi gereja kami. Kami melihat itu sebabnya kami bergantung sepenuhnya kepada Engkau, Allah kami, yang menjadi pribadi yang terus-menerus Tuhan memelihara sampai pada akhirnya gereja kami bisa bertumbuh. Terima kasih. Kami menyerahkan juga saudara-saudara kami yang memiliki pergumulan di bidang ekonomi. Tuhan memberkati mereka semuanya. Saudara-saudara kami memiliki kebutuhan pergumulan di kesehatan. Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka. Saudara-saudara kami juga memiliki pergumulan juga di sakit penyakit. Tuhan, Engkau terus campur tangan memberkati. Memberkati pakar virus. Memberkati mereka supaya mereka bisa menemukan antivirus COVID-19. Memberkati juga sektor ekonomi dan kesehatan di bangsa kami supaya menjadi pulih lagi. Memberkati presiden kami supaya hikmat marifat diberikan kepada beliau untuk mengurai masalah-masalah. Lindungi, jagai, dan berikan kekuatan kesehatan yang prima Tuhan. Berkati kota kami, berkati bangsa kami. Tuhan terus-menerus campur tangan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.